Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, yang di dalamnya juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini menguatkan iman kita dan membuat kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah ini akan dipandu oleh presbiter GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, persembahan dalam ibadah Minggu Keluarga ini dapat ditransfer melalui rekening GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang tertera di layar ini, atau dapat diantar langsung ke kantor gereja setiap hari pada pukul 08 sampai dengan 12.00 WITA. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita menggunakan tata ibadah hari Minggu Perjamuan Kudus, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Aset Karinda. Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga, yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesial. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, dan mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesaya 48 pada ayat yang ke-18 menjadi nats pembimbing untuk ibadah pagi ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terimalah salam, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Doa hari ini. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik yang nampak pada sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ya Bapa Maha Penguasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah, ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam rangkaian pelayanan ibadah kami pada saat ini, kami akan memaknai isi firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kebenaran firman-Mu yang akan dilaksanakan juga pada saat ini pelayanan sakramen perjamuan kudus akan selalu hadir di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari pertama Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Mereka menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada pagi ini yaitu hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Kebetulan juga pada hari ini kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Nah, sakramen perjamuan kudus kita pada saat ini dilaksanakan di rumah kita masing-masing, sama seperti yang terjadi pada waktu perjamuan kudus Jumat Agung yang lalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin yang saya mau sampaikan di dalam khotbah pada pagi hari ini. Poin yang pertama adalah saya bisa melalui masa lalu karena ada masa depan di dalam Kristus. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pasti berkata bahwa hidup saat ini sangat berat. Bahkan mungkin ada yang mengatakan lebih berat daripada orang lain. Artinya kita semua merasakan suasana beberapa bulan belakangan ini benar-benar membuat kita mengalami hidup yang seperti yang saya katakan di poin yang pertama ini, kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
Kita harus memiliki percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, yang kita tahu bersama bahwa hanya di dalam kebersamaan kita dengan Kristus Yesus, segala persoalan berat atau mungkin yang lebih berat daripada orang lain itu dapat kita atasi karena Kristus bersama-sama dengan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi ini khususnya di bacaan kita disampaikan di situ bahwa setiap orang Kristen pasti dapat menghadapi masa lalu. Mengapa? Karena kita memiliki masa depan. Artinya Ibu Bapak, tidak ada hal yang akan membuat kita pada saat ini bahwa saya tidak akan mau maju ke depan. Saya tidak akan mau menjalani hari depan. Kita sudah berada di masa kini, dan masa kini yang kita jalani bersama-sama dengan orang lain, yang orang lain mungkin berkata bahwa masa ini adalah masa yang paling berat. Kita sudah bersama-sama, bahkan mungkin sudah terlampau jauh perjalanan hidup ini. Ibu Bapak, jika kita mempunyai pengharapan hidup di dalam Kristus, kita pasti dapat menghadapi masa depan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Ini poin yang pertama yang harus kita ingat di dalam hidup kita. Memang kita saat ini mengalami persoalan, tapi tidak usah khawatir. Kekuatan Tuhan selalu mendampingi hidup kita untuk menjalani hidup ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iman teruji melalui pergumulan yang berat. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di ayat yang ke-7 yang kita sudah dengar bersama-sama tadi, dikatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Ibu Bapak, semua orang ingin memiliki emas. Bahkan ada yang berkata bahwa emas itu semakin murni kalau dia dibakar dengan api yang sangat panas. Semakin panas api itu, semakin lama emas itu dibakar, nilai emas itu semakin tinggi. Petrus berkata, imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kalau emas saja bisa mempunyai nilai yang sangat tinggi di dalam kehidupan kita, apalagi iman. Iman itu adalah satu kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Karena iman, saya percaya kepada Kristus. Karena iman, saya bisa memiliki banyak hal di dalam hidup ini. Dan karena iman, saya masih bisa bertahan menghadapi ujian yang paling berat yang saya alami saat ini. Itulah iman yang sejati. Iman yang telah diuji dengan sebuah pergumulan yang berat.
Ibu bapak, bukan hanya persoalan COVID-19 yang kita alami saat ini, tetapi bagaimana kita bisa bertahan. Bukan persoalan COVID-19, bagaimana kita bisa bertahan di dalam hidup ini. Ini semua terjadi karena apa? Karena kita memiliki iman yang kuat. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah betapa sulitnya kehidupan ini. Jangan pernah putus asa, walaupun betapa beratnya kehidupan ini. Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini tidak akan pernah sebanding dengan pengharapan yang akan kita miliki di masa depan. Surat Petrus yang pertama ini ditujukan kepada umat Kristiani yang tersebar seperti yang dikatakan di ayat 1 di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ibu bapak harus ketahui, ketika surat Petrus ini disampaikan kepada jemaat-jemaat seperti ini, mereka tengah mengalami tekanan penganiayaan yang hebat. Akibat apa? Akibat iman mereka kepada Tuhan Yesus. Petrus mau mengingatkan mereka untuk tetap sukacita, walaupun harus menanggung semua kesulitan di dalam hidup mereka. Nah ibu bapak, nasihat ini juga berlaku bagi kita yang mengalami tekanan hidup yang begitu berat. Petrus berkata, tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita. Pandanglah setiap cobaan sebagai sarana membuktikan bahwa iman kita murni di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, iman teruji melalui pergumulan berat. Yang ketiga dan yang terakhir, Petrus mau mengingatkan kepada kita, warisan yang paling berharga yang kita miliki di dalam hidup ini adalah hidup bersama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tinggal dari budaya kita yang sangat kental dengan apa yang disebut dengan warisan. Ya. Berbicara soal warisan, itu berbicara soal harta milik, harta dunia yang telah disiapkan oleh orang tua kita untuk kita sebagai anak-anak. Semua orang ingin memiliki warisan itu. Tetapi ibu bapa, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Petrus atau Rasul Petrus mau berkata di ayat 3 dan ayat yang keempat. Dia mau mengatakan kepada kita begini, bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima, nah ini yang disebut dengan warisan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Warisan dunia, kita bisa berantem dengan adik kakak kita hanya karena warisan. Persaudaraan kita bisa putus karena warisan. Keadaan ekonomi bisa menurunkan harta warisan yang kita miliki. Tetapi Petrus mau mengingatkan kepada kita, warisan yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita tidak mengenal fluktuasi ekonomi yang dapat mengurangi nilai warisan itu. Warisan itu tidak dapat ditinjau ulang oleh pengadilan ketika ada perdebatan di dalam keluarga yang tidak akur karena warisan.
Tidak ada penderitaan atau pencobaan yang dapat mengurangi atau mengubah apa yang telah disediakan Allah bagi kita. Sama seperti situasi COVID-19 pada saat ini bisa mengurangi apa yang kita miliki sebagai warisan dunia yang ada pada kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus berkata warisan kita sifatnya kekal. Jika kita hidup bagi Dia, kita akan beroleh kepastian bahwa surat wasiat atau warisan yang kita miliki sifatnya baik, berkenan, dan sempurna. Itu yang dikatakan di Roma 12 ayat 2. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini, mari kita melihat bukan pada warisan duniawi, tapi mari kita melihat ada warisan yang paling berharga yang Kristus siapkan bagi saya dan bagi Anda semua. Melalui apa? Salah satu yang akan kita lakukan pada saat ini, yaitu melalui perjamuan kudus, suatu perjamuan di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan ketika kelak Ia mengambil atau memanggil kita pulang. Kita akan mendapatkan warisan yang kekal. Di mana? Di dalam Kristus Tuhan, di dalam kemuliaan Bapa Sorgawi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana ditulis di dalam 1 Korintus 11 pada ayat yang ke-23 sampai 26 yang mengatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia
datang. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan cawan yang berisi air anggur ini adalah perlambang dari darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah, bagikanlah. Makanlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk pengampunan kita. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya.
Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini, setelah kami merasakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, dan hari ini kami boleh melaluinya melalui ibadah perjamuan kudus Tuhan untuk mengingat rayakan tentang peristiwa kematian-Mu dan sekaligus untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa warisan berharga yang Tuhan sudah siapkan untuk kami melalui perjamuan kudus ini, yang kelak kami bersama-sama dan Engkau di dalam kerajaan-Mu akan duduk makan bersama untuk menghayati kesaksian iman kami yang tetap setia sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai saat ini. Walaupun kami berada di tengah-tengah pergumulan yang berat, pandemi COVID-19 yang telah memutus mata rantai persekutuan kami selama ini, sehingga kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak pernah mengurangi ikatan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun secara duniawi kami kehilangan warisan yang sudah dunia berikan kepada kami, yaitu pekerjaan, kehidupan ekonomi, kesakitan, bahkan sampai kehilangan masa depan secara duniawi kami. Tetapi hari ini kami diberikan lagi satu pengharapan yang baru, bahwa iman adalah imun kami yang paling kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Karena iman yang kami miliki bukan berasal dari dunia. Iman yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Kami mampu melewati masa lalu kami. Bahkan saat ini kami berada di masa kini. Karena kami percaya ada masa depan yang Tuhan sementara berikan atau anugerahkan kepada kami, yaitu pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Melalui persekutuan ibadah ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk berdoa untuk kami sebagai jemaat GPIB Eklesia Kuta Bali dengan seluruh pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Kami hanya mohon kepadamu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami sebagai jemaat selalu memiliki rasa persaudaraan yang kuat walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Karena iman menjadi bagian yang hakiki di dalam hidup kami. Dan iman, pengharapan di dalam Tuhan, yang kami selalu lahirkan di dalam tindakan kasih kami satu dengan yang lain. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami sehingga jemaat GPIB Eklesia selalu diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk warga jemaat yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka sehingga sakit yang mereka alami walaupun saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19
mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Secara khusus juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudari Penatua, kekasih kami, yang selalu mengambil bagian di dalam pelayanan kami, Yusinta Mudak. Tuhan, kuatkan dia, teguhkan imannya, agar kecelakaan yang ia alami beberapa waktu yang lalu, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit, oleh bilur-bilurmu, ia akan sembuh. Dan masih banyak juga warga jemaat kami yang menderita sakit. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka percaya ketika mereka berharap kepada Tuhan, ada imun yang kuat yang akan Tuhan berikan di dalam tubuh mereka, dan tubuh mereka akan sembuh. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi warga jemaat kami yang berduka cita. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka dan mereka merasakan bahwa berkat ulang tahun yang mereka terima dari Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengharapan mereka akan masa depan. Seluruh keberadaan kehidupan jemaat Tuhan dan seluruh jemaat-jemaat lainnya yang mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini, dimanapun mereka berada, mereka yang berada di Bali atau di tempat yang lain, Tuhan memberkati mereka. Kami mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, pada saat bangsa kami ini menanggulangi penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia, pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan manajemen operasional yang ada. Berkati mereka Tuhan, sehingga ikut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kebersamaan kami sebagai satu masyarakat Bali untuk terciptanya harmonisasi satu dengan yang lain dalam toleransi antar umat beragama. Berkati kami semua Tuhan. Untuk keberadaan GPIB kami, Tuhan juga berkati sehingga gereja Tuhan ini selalu ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan antar gereja kami di Bali ini. Kiranya kebersamaan kami menjadi satu kekuatan yang baru untuk kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Bali di sini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat kami menanti atau menjalani masa depan di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar, itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita, sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 19 Juli 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta dan Sakramen Perjamuan Kudus. 2. Doa bersama untuk seluruh warga jemaat GPIB Eklesia Kuta Bali dan tamu simpatisan dihimbau untuk melakukan gerakan doa bersama setiap pukul 12.00 WITA dan 21 WITA dengan pokok doa seperti tertera pada deskripsi di bawah ini. 3. Informasi pelaksanaan peribadahan minggu. Pelaksanaan peribadahan minggu di gedung GPIB Jemaat Eklesia Kuta Bali masih menunggu proses dari instansi terkait, yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Badung, tentang kesiapan ibadah minggu tersebut. Demikian untuk diketahui. 4. Alih tugas Ketua Majelis Jemaat. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB nomor 9640 angka 6 Romawi /20 MS 20 Romawi tanggal 20 Juni 2020 perihal pelaksanaan serah terima Ketua Majelis Jemaat akan direncanakan tanggal 9 Agustus 2020 dari Pendeta Samuel AZ Karinda, Dr. Andus MSI, kepada Pendeta Antonius Timotius Salawane, STH. Pendeta Samuel AZ Karinda akan ditugaskan ke GPIB Jatipon, Bekasi sebagai Ketua Majelis Jemaat. Pendeta Antonius Timotius Salawane dialih tugaskan dari GPIB Karisma Jakarta. Pemberian tali kasih akan diatur lebih lanjut. Mohon partisipasi warga jemaat. Demikian untuk diketahui. 5. Informasi penyampaian surat Majelis Sinode GPIB. Menunjuk surat nomor 9498 3 Romawi /20 MS
20 Romawi, tanggal 27 Maret 2020, perihal penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB pada poin 8B, yaitu tentang peneguhan sidi baru. Rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober sebelum pelaksanaan ibadah sakramen Perjamuan Kudus sedunia atau pada bulan sebelum akhir tahun. Demikian untuk diketahui. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat dipersilahkan berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Kami Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Kuta Bali mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya melalui ibadah Perjamuan Kudus yang kita sudah laksanakan bersama-sama pada pagi hari ini memberikan kekuatan iman kepada kita semua. Sekali lagi kami Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.